Masih di Angga The Potters podcast terkece seplanet bumi. Kalau senyum-senyum aja. Kita lagi ngobrol sama Indra alias Betok. Indra alias Betok. Kan? Tok, gua izin buka masker boleh kan? Boleh. Boleh ya. Gue juga lah. Ini agak-agak nyangkut nih. Aduh. Nih ya. Iya, biar agak legaan lah. Jadi dulu ada band independen, geng. Band-band indie di eranya Jenderal, di era-era gua dulu tuh ada salah satu band yang yang labil. Teman-teman juga ya kan, teman-teman kita juga dia labil. Ngeband gak ya sampai akhirnya vokalisnya itu keluar dari bandnya. Namanya Alias Band. Dan kita tuh sayang, jadi kita tuh sayang Tok sama band lo dan nyemangatin band lo, ayo dong Tok gitu kan. Tapi kalian dulu itu kayak mudah drop dulu itu gitu. Ya, bener. Mudah drop. Sampai akhirnya tuh ada kejadian waktu pas gua ngobrol sama Bang Embi itu gini. Waktu pas konsernya Lampung Laser Community, lu inget nggak, Bang Embi kan? Itu band pembukanya kan Alias tuh yang duluan gitu. Tiba-tiba dia telat dong, ya kan? Kata Bang Embi so artis band ini. Jadi nggak taunya pas ditelepon-teleponin lagi mandi lah, lagi dandan lagi, ya Allah. Sampai udahlah kita akhirnya ya jalan aja, randonnya jalan. Iya, tetap jalan. Terus anak-anak mau main nggak dikasih. Besoknya ya jadinya ya. Nggak main ya akhirnya. Main dong. Itu kan Saburai. Bisa burai, akhirnya main. Saburai main. Tapi kan ada dua sesi. Dua sesi. siang Sore sama ya. malam. Heeh. Jadi alias mainnya di malam aja. Iya, sampai akhirnya kan kayak gitu. Lu ngerusak rundown yang udah disusun, bro. Karena kan ya gitulah. Karena kan lu mandi, dandan ya kan. Bukan gua itu. Bukan gua. Ya ada lah orangnya. Enggak, jadi gua mau nanya nih, kenapa Alias tuh bubar? Kalau alias bubar enggak. Enggak Sampai bubar. sekarang enggak bubar. Gua, Oman, Anto, Aan berempat nggak pernah buat statement kumpul. Udah kita bubarin alias, nggak pernah. Nggak pernah ya? Belum pernah. Terus nggak ada penyanyi aja. Ya gitu ya. Dari dulu ya kayaknya alias ya. Iya, vokalis lu kan Dari ganti-ganti. Dia Awal tuh vokalis. Idet. Enggak dong. Sorry. Dea. Oh iya, Dea tetangga gua di Pramuka. Dea. Alias Jadi, Dea. Alias kan dibentuk tanggal 31 Agustus 2003. Oke. 2003 itu waktu itu si Udo sama Anto tuh pengen buat band, tapi vokalisnya si Dea. Oke. Terus nyari gitaris, karena jarak deket antar rumah kan di daerah Sukarame, si Anto sama si Udo ke rumah si Aan, karena mereka tahu si Aan main gitar. Aan mau, tapi dengan satu syarat, drummernya harus gua waktu itu, karena kan gua sama Aan kan deket banget. Udah kayak biji ya. Memang dari SD kan, dari SD kelas 1 sampai sekarang. Oh tuh iya masih iya, itu. emang lu akrab Itu. banget emang sama. Terus akhirnya ya udah gampang kalau urusan sama dia, kata dia. Malam Anto udah datang ke rumah. Datang ke rumah ngajakin. Sedangkan waktu itu gue punya band. Oh, Anda ini juga. Gue ada band waktu itu. Band juga ya. Nah, gue ada band. Apa band lu dulu? Tahu Bobo nggak? Tahu. Nah, ya gue sama Bobo. Apa nama band itu? Staler, kalau salah. Oh. Staler. Ya, gue sama Bobo. Iya, Gue iya, Bobo iya, sama iya. Aam waktu itu. Itu. Nah tapi mereka minta tolong lah, adisional juga nggak apa-apa kata mereka gitu. Adisional kata dia. Nah akhirnya soalnya si Aan nggak mau kata dia. Oh yaudah nggak apa-apa adisional. Nah berjalan di situ kebentuk alias. Nah gua kan band gua sama si Bobo ini jarang kumpul, latihan lagu-lagu orang, main lagu. Nggak mikir lagu sendiri. Iya. Sedangkan sama anak-anak alias dia kumpulnya rajin.
Iya, 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 iya. Garap materi lagu dan lain Lagu sendiri tuh sendiri. kan. Oh, lebih Oh, lebih iya, lebih passionate ya. bener. Akhirnya ya udah dikulik-kulik sama alias aja gitu kan. Ya udah, akhirnya gue di alias, ngabung sama alias 2004 Hmm. 2004 bulan Maret kalau nggak salah itu alias buat album indie Indie. waktu itu ada 8 lagu. Palsu. Itu Semua itu ininya palsu. itu Iya. yang itunya. Nah terus berjalan dari situ pas waktu itu lagi heboh-hebohnya musik indie Lampung, Iya. tiba-tiba diajak kumpul karena waktu itu alias nggak untuk teman-teman link itu cuman personal gitu Iya, aja iya. gitu kan, nggak pernah tahu Band. Jenderal, NP, gua taunya NP dulu sebelum udara, NP. Karena lu tua. Lu kan lettingan embi ya. Enggak lah, di bawah Embi. Deska waktu itu. Karena kan Tapi lu letting DSK ya? Lu lettingan siapa? ratingan Indra Indra. Stars, Indra. Indra Jenderal. Ya, Indra Jenderal. Berarti Rizky. Oh, ya, letting Rizky. Iya, iya. Nah itu Deska nyuruh datang waktu itu. Karena alias waktu itu cuman punya album tapi manggungnya dikit. Kata Deska udah nih gitu kan. Lu tak manggung dikit. Wah, julid Anda ini. Bukan. Kan kita kan pengen bohong loh kalau Oh iya, lu iya, punya album zaman dulu tapi juga nggak pengen emang promoin Iya. lagu-lagu lu gitu kan. Iya. Cuma pasrah. Terus akhirnya Deska udah lu gabung aja nih. Si waktu itu Embi pengen ngumpulin anak-anak band nih Lampung, kita buat biar kuat aja sih ikatan kita di Iya, Lampung ini betul. waktu itu. Emang misinya dia itu. Nanti ngumpulnya kita di area Kampung Sawah aja. Tapi kita besok malam kita kumpul rumah Embi dulu kata dia. Pengen ngobrol ini. Gue tanya waktu itu sama Deska, Des, emang waktu itu yang udah kumpul band-band siapa aja? Ada Jenderal, BAG, waktu itu sama NP. Kata gue, band senior tuh kan, band tua ini gitu kan. Yang mana ada orang bocil lebih muda dari lo ya kan? Ya kata gue, ya udah nggak apa-apa justru dari situ kata dia. Oh yaudah, akhirnya kumpul lah kita. Iya, Kampung kenalan Sawah, gitu kan. ngobrol-ngobrol. Ya udah, ini kuat lah waktu itu di situ. Di Iya. era kita tuh sadar nggak loh di Lampung tuh termasuk Kampung Sawah, Kleser itu yang Iya. bikin Iya. pecah di Lampung. Ya karena kita bandnya tuh emang kuat. Kuat waktu Kuat, itu memang Bang. ikatannya kuat. Dan IO waktu itu kalau misalnya ngadain acara segala macam pasti ngincernya ke situ. Iya. Pasti datangnya ke situ. Karena Gitu. kita kompak banget waktu itu. Iya. Dan kenapa sih alasannya bikin kompak tuh gini loh, Top. Saat alias manggung itu karena ikatan persahabatan kita kuat juga, jadi akhirnya band gua, bandnya Andi, BAG tuh, NP itu NP. semuanya nonton band lu Iya, gitu. benar itu satu sih. Kedua untuk apa sih? Untuk event-event segala macam dan lain-lain itu bisa saling berbagi loh. Sadar nggak sadar kadang kayak waktu itu Jenderal udah kebanyakan, tiba-tiba ada beberapa tempat yang nggak bisa Jenderal main karena tumburan waktu itu kan bisa ngelempar ke Flat, ke Alias, Iya. ke Eugen waktu itu kan kayak Bener, gitu. Terus bener. gitu juga BAG, kasih ke sini gitu kan. Karena kita Jadi nggak kan mungkin kuat pecah. gitu kan. Kaki bunsin tuh nggak mungkin. Iya. Sampai diadainnya Kleser di Sapura itu gua nggak nyangka itu bakal Pecah. luar biasa tuh waktu itu. Itu pertama kali kayaknya ya. Iya iyalah Sepanjang dalam sejarah di musik. Lampung, Iya. indie di Lampung ya. Iya. Itu. Itu cetak sejarah kita. Nah, mulai kan dari situ kan mulai tuh kan. Jenderal. Masih NP ya dulu ya udara ya. NP. Iya, masih NP. Flat nongol. No partitur. Di seluruh radio Lampung kayaknya cuman itu aja waktu itu. Mm-mm. Yang gue dengar, yang gue tahu waktu itu. Cuman itu aja. Kalau nggak Jenderal, NP, Flat, BAG, Alias, gitu. Eugen, gitu kan. Waktu itu masih berlima ya. Silent Sky udah ada belum ya kayaknya waktu itu. Silent Sky Baru-baru mau Iya, Kayaknya. Silent Sky kan sebenarnya Seven Sky. Seven Sky Seven dulunya. Sky karena dulu Seven Sky itu kebentuknya dari Andri pertama. Personil Seven Sky itu termasuk gua kali. dulunya. Iya, foundernya Seven Sky itu Andri, gitar 1, gitar 2-nya Rifa. gua. Rifa Rifa vokal, vokal, Bim Bim main bass. almarhum ya. Iya kan?
Terus pemain keyboardnya Andre Coin. Oh iya. Andre bukan apa? Boy. Boy Coin. Ya, karena kan kita di YMC semua tuh. Oh iya. Iya. Iya di bikin band. YMC. Dan niatnya juga cuma ikut festival. Yang drummernya dulu Sarip. Oh, Sarip YMC. Ya, Sarip. Nah, entah kenapa Tok waktu itu Andri itu pengen banget serius gitu bikin karya. Nah, ini gua Karena waktu itu kayaknya festival terus ya. iya ikut sampai ke festival Palembang. juara terus kan, juara Iya, satu, iya, juara iya. satu. Nyari beras lah pokoknya. Juara satu dapat duit, Iya, kan, iya, the best, iya, ingat the best, gua. dapat duit, dapat duit banyak kita tuh. Seven Sky. Ya kayak mana enggak orang instruktur semua yang main. Juara sampai ke Lokszelbor waktu itu. Iya, Lokszelbor. Sampai akhirnya kena apa? Andre pengen serius banget. Nah, kita tuh dikumpulin ditanya dong sama Andrin. Enggak, lu mau serius di Jenderal apa di Seven Sky? Di Jenderal lah kata gua. Santai kan ngobrol. Oh yaudah, berarti gua ntar cari gitar 2 ya. Sarip ditanya, "Rip, lu gimana?" Oh, Sarip kan lu tahu sendiri. Solo dia. Planet ya kan. Sarip planet. Nggak jelas ngobrol sama Sarip ya kan. Pokoknya skip ya kan. Nah, Boy sama Koin. Ya. Nah kan gitu Iya, ceritanya. iya, Jadi sisalah Andri, Riva sama Bimbim. Akhirnya ngambil satu paket adik-beradik tuh, Puji sama Ferdi Ferdi, ya, gitu. Nah, pas masuk label berubah jadi Salon Sky. Iya, iya. 100% Dulu Seven gengsi. Sky. Dulunya Seven Sky. Iya, iya. Karena Andri nanya banget waktu itu mau serius di sini apa di band lo. Ya di band gua lah, di Jenderal lah. Kata gua gila-gila lo, kata gua kan. Ya, jadi gue bilang sih kalau mau serius ya nggak bisa milih, Ndri. Ya, Gue bilang kan emang lu harus jalan serius. Tapi kan kita awalnya diriin band ini kan awalnya memang buat tujuannya emang festival musik, seru-seruan aja karena kita ngajar dulu kan. Gua sama Andri Ngajar, iya. Boy ngajar Oh, iya, jenuh. iya. Sesekali kan maksudnya itu Mas LD juga waktu itu dukung karena biarlah dilihat oh ini instrukturnya kan murid-murid juga seneng tuh. Nama si itunya Ya, enak MC-nya juga gitu kan. Murid-murid nontonnya, "Oh, ini guru-guru gua pada manggung. Wih, juara." gitu kan. Jadi kebanggaan Iya, aja sih iya. sebenarnya gitu loh. Tapi kita nyari duit juga. Kali beras. Nyari beras. Lumayan lah waktu itu, lumayan dapat duit. Nah, karena sering juara, wih sombong banget ya. Enggak juga sih, maksudnya ya gue bilang udah kayak kesannya benar-benar kayak nyari beras banget gitu kan. Kita kan ngajar, Iya, kita iya. kan udah istilahnya udah dapat duit lah dari ngajar itu. Gimana kalau nggak serius? Gimana kalau serius aja main musik gitu maksud Andri gitu kan? Ya udah bagus, gue bilang gue dukung. Tapi masalahnya memang nggak bisa fokus di situ. Terus apa namanya? Dea, siapa? Dea keluar dari band kenapa ya? Nah, ini seru nih. Nah, Dea nih. boleh tuh. Dea ini kan kalau sama anak Alias dari keluarganya sekarang deket sih sama ibu bapaknya percaya Bapaknya lah. itu khotib di masjid tuh. Iya. Terus bapaknya juga kan maaf ya Om. Agak keras. Iya, karena kuat banget agamanya. Nah, tapi dia sama anak Alias percaya banget. Percayalah kalau Dea sama anak Tuh kalau gue jadi bapaknya Dea nggak percaya gue malu. Terus udah gitu waktu itu lagi lumayan banyak event waktu itu dikontrak sama radio Iya. Chill Out, inget kan? Iya. Dikasih waktu itu Alias dikasih Banyak 8 titik, Iya, 8 banyak titik kalau nggak itu, salah. Alias. Kan waktu itu kontrak sih sama Os kan. Iya. KWN. Nah, pas pada saat sisa 2 titik lagi kan setiap malam weekend ya, Sabtu malam Iya, Minggu. Cilot malam Minggu. Habis manggung itu besok hari Minggunya dengar info dia kecelakaan. Oh. Dia kecelakaan. Gua pikir samaan kan paling lecet-lecet doang gitu kan. Bentar. Wih, doang. parah tahu. Iya, jadi aku rumah sakit. Rumah sakit. Ya udah berangkat. Begitu nyampe sana, masuklah ke ruangan. Astagfirullahaladzim. Dia bukan. Iya, Parah. kita Parah. nengokin semua. Iya, Nengokin parah. semua. Waduh, gimana nih kan. Ya udahlah, Nengokin tengokin semua. dulu. Malamnya kumpul di rumahan. Kumpul ngobrol itu. Ini gimana? Karena waktu itu kan pemain band kalau ngeliat kontrak tuh isi kontraknya kadang kan bikin deg-degan Iya, sih, bikin- ya kan? Karena ada penalti, ada Iya. itunya gitu Iya. kalau nggak salah. Gimana sisa 2
titik. 2 titik lagi waktu itu. Gimana ya? Dan hari Selasa tuh inget banget tuh hari Selasa. Teman-teman kita orang bilang itu ada tuh vokalis juga. Ya, di mana? Itu dekat lapangan Sukarame itu. Lapangan Wedadi. Wedadi itu si Idet kalau nggak salah itu jago juga nyanyi itu. Ya udah malam nih berangkat gitu. Berangkat ketemu sama Idet waktu itu. Minta tolong adisionalin lah gitu karena si dia kecelakaan. Manggung di 2 titik itu. Nah si Idet ini sebenarnya kan kurang suka karena kan waktu itu kita karakter si Dea sama genre yang kita mainin kan dulu kan Avril, Levin segala macam kayak gitu. Gak ada coklat banget dulu. Enggak salah. Alah, Ya, band lu tuh coklat banget, Nih. Tok. Lu aja main Kalau- drumnya kayak Enggak lu, juga. lu itu kayak drummer coklat. Lu aja. tau, lu pakai sarung Enggak, tangan. beda nih. Sampai sekarang kalau lu gini biar tahu nih tuh. Tangan gue nih keringetan, tipikal tangan berkeringat. Oh, iya, Lu makanya megang lu pakai sarung stick, tangan, ya? Kalau megang stick berkali-kali gua. Lepas. Ya pasti Oh. lepas kemana-mana. Gue pikir lu Nyiasatinnya kayak drummer gitu. coklat. Enggak lah. Enggak lah. Nah terus udah gitu si Ded nih kan nggak terlalu suka bawain lagu Cranberries, Avril. Avril dia masih agak suka sih Avril. Lagu-lagu yang dia kita main ke Dea tuh nggak kurang itu, gitu kan. Akhirnya ganti seketika. Belum, balik. tapi begitu si siapa ya waktu itu ya, Udo kalau nggak salah, kayak si vokalis si Idet ini karakternya kayak Emily loh. Emily si vokalisnya Evanescence gitu. Evanescence. Cengkoknya sih Iya, gitu kan. tinggi-tinggi gimana gitu Ded vokalnya. ini kalau Evanescence 1 album ayo kata dia gitu. Oh. Tuh kan. Gimana tau An? Pas mau nggak mau kan berubah kan. Ya udah. Panggung berikutnya bawa lagu Evanescence. Begitu Evanescence. Dianya juga aktif waktu pas itu kan kayak malu-malu kan. Pas gara-gara kena Evanescence langsung semangat. Berarti si anak ini maunya begitu, Iya. gitu kan. Nah, Dea Baper. belum. Oh, belum. Dia kan waktu itu hampir setengah tahun lebih tuh. Dia muka anak parah gitu kan. itu. Sedangkan waktu itu nggak mungkin alias vakum, gitu kan. Terus ada yang termasuk anda dan bagus ini gitu. Dia nih salahin. Wih kok nyalain gua. Ya Nah, tadi jadi- bilang dia nggak ini emang katanya kan dia udah nggak mungkin lagi katanya nyanyi. Nah jadi karena nggak mau nunggu lama, bukan nggak mau nunggu lama sih, kasihan si Dea sih karena biar dia fokus ini penyembuhan dia. Akhirnya sepakat kita pakai edit dulu, terus kita Idet. pakai edit dulu si Dea, kita istirahatin dulu. Wah, Dea dikeluarin dari band. Gila ini parah. Taruh lu nih. Parah lu Tok asli. Taruh lu. Oke. Berembuk tuh di rumahnya si Udo. Siapa yang mau ngomong? Karena kan kita kan dekat sama bapaknya, kan kita tahu karakter bapak dan lain-lain kan. Siapa yang mau ngomong? Anto dong. Jangan gue dong. Semuanya dong kata dia kan. Nah, gue ini tipikal orang yang satu nggak enak gitu kan. Tapi lu yang ngomong. Enggak. Jadi gini, si An tahu karakter gue. Pantau deh nih gitu. Jangan sampai karena pasti kabur deh kalau hal begini terus sih nggak mau gitu kan. Jadi bener nggak? Gue tuh udah ada niat waktu itu. Udah ada niat. Waktu hari besok mau berangkat ke rumah dia. Pagi itu memang sepupu gue ngajakin gue ke Bandar Jaya waktu itu. Nah ini momen pas kata gue kan. Berangkat Bandar Jaya nggak ngomong biar urus sama mereka gitu tuh gue. Biar lu nggak ngomong. Ya biar gue nggak ngomong gitu kan. Biar gue nggak terlibat gitu kan. Begitu udah siap-siap nih, siap. Lama dari pagar tuh, Anto, waduh apes nih gue bilang, waduh kena jebak. Mau kemana lu kata Anto? Ikut. Enggak, ikut. Aduh, kata gue. Yaudah, berangkat kan. An ngongekin gue, mampus lu gitu kan. Diem. Udah, nyampe rumah ini si Dea, masuk kata. Ya kan, rumah dia kan masuk gini, kan kursi gitu. Bokapnya dia di situ.
Jadi rebutan duduknya paling pinggir. Jadi mereka gue dorong sana, gue paling mikir kalau ada papa bertonjok papain dia, gue lari duluan kan gitu kan. Itu lihat gue. Gue mana rebut-rebutan di pojokan. Sana lo. Jadi kalau ada apa-apa gue lari duluan, jangan pegangin gue. Tuh. Akhirnya waktu itu ngomong. Nah, bokapnya dia waktu itu apa sih? Ya dia support waktu itu. Begitu dia ngomong, ya enggak apa-apa harus begitu. Lega dong waktu itu dia ngomong gitu. Pas kita lagi ngomong gitu kedengaran sama dia di dalam. Bapak Nangis lah waktu itu. Dia sorry ya cerita dikit. nggak biar tahu Nangis juga lah. ini Iya. cerita ini. Nangis. Ya pokoknya gitulah nangis lah. Enggak apa-apa kata bokapnya dia, kata memang harus begitu. Kalau nggak begitu kalian nggak jalan kata dia. Gampang urusan dia nanti bisa punya band lagi atau bisa gabung lagi gampang. Tapi kalian harus jalan terus kata dia. Ya udah. Akhirnya ya makasih lah waktu itu sama bapaknya sama Deanya juga waktu itu. Walaupun Deanya nggak masih belum terima kan karena waktu itu kan masih kondisi begitu sih. Ya dia ngerasa dikeluarin dari band. Iyalah versi bangkainya kayak gitu Tok. Ya kan maksud gua kan ya kalau di dunia band kan pasti keluar masuk kan kayak gitu kan, resikonya kan memang harus kayak gitu. Akhirnya jalan deh sama si Idet juga waktu itu belum lu nggak tahu cerita kalian kayak gini nggak ya? tahu, tapi si Idet waktu itu belum juga masuk ke Alias. Iya, iyalah. Tapi si Idet udah enak di kita gitu. Lagu-lagu yang dia pengen lah pokoknya, sampai kita buat lagu waktu itu. Idet tahu nggak proses Dea keluar kayak gini? Nggak tahu ya. Wah, Det kayak gitu Det ceritanya Det. Lu baru tahu ini kan? Ya pokoknya gitulah. Akhirnya si Det kita abis dari situ, pokoknya abis itu kita tetepin aja si Det langsung jadi vokalis Alias gitu. Terus langsung ya udah mau, kebetulan si Detnya juga langsung mau gitu. Pokoknya urusan dia udah kelar gitu. Si Idet pokoknya tetep lah gitu di Alias. Mau tuh. Udah fokus di Idet buat materi baru. Materi lagu berubah semua tuh. Makanya emang. waktu itu take-nya waktu itu Rajo yang ini gitu, yang sampai semuanya berubah semua gitu. Berubah banget. Banget kan? Banget. Karakternya si Idet lah itu gitu. Berjalan waktu, manggung terakhir itu kalau nggak salah Udara udah ganti nama Udara tuh dari NP. Yang apa? Back to School ya? Iya. Ya kan nggak salah. Itu panggung terakhir sama Idet itu Back to School. Kita bikin panggung dadakan di sekolah-sekolah. Ya di sekolah-sekolah itu. Nah itu terakhir tuh sama Idet. Itu Idet ngumpulin kita orang di rumahnya kalau dia diterima kerja waktu itu. Waduh, vokalis lagi dalam hati gue ini kan ininya. Lo berpikir balikin Dea waktu itu? Belum. Dea waktu itu dibuatin project kan sama Andi BAG. Lagu-lagu Andi BAG waktu itu kan. Waduh, vokalis lagi. Alasan Dea karena gue terima kerja, terus penempatan gue di Kota Bumi waktu itu. Jadi latihan kita sama manggung kita di pending aja dulu. Latihan kalau pas gua Idet di Karang. Di Karang seminggu sekali gitu kan. Wah, kacau nih. Mulai itu dari situ. Ada gejolak. Tapi itu Anto udah keluar kayaknya ya. Anto tuh sempat keluar juga dari Alias tahu. Kerja. Karena dia dipindahin ya kerja di Palembang waktu itu. Anto udah keluar. Bobo. Tapi Bobo diculik sama Deska waktu itu. Ditarik sama Deska. Tinggal gua sama sendiri. Sama Aan dong. Iya berdua sama Aan, tapi Aan udah males waktu itu. Aduh gimana gitu gua. Nah lagi pas udah vakum, udah nggak ada kegiatan lagi, gua sendiri. Tapi gua ini kan waktu itu lagi semangatnya, pengen nerusin Alias gitu, pengen ngidupin Alias. Gitu. Tapi yang lainnya udah males. Udah sama kerjaannya, bisnisnya. Dia dulu bikin cetak foto ya waktu itu. Ya, nah akhirnya
udah gue juga udah hampir pasrah waktu itu. Satu orang ini nih yang nyemangatin gue nih, yang dorong gue banget, support gue banget, itu Iya. Embi. Karena Pas dari anak alias yang nongkrong cuman lu. Iya, Embi kebetulan waktu itu baru wisuda ya. Jadi mau nggak mau dia langsung domisili di Lampung kan. Iya. Di situ gue diculik terus di rumah dia. Itulah dia dikeber abis. Pokoknya gimana caranya tetap lo harus hidupin alias gitu. Gimana bang kata gue kan. Ini ya sampai gue diajarin sama dia bikin lagu, diajarin sama dia cara ngerekam segala macam pokoknya. Tapi fokus juga cari personil kata dia. Gue bingung gitu siapa. Coba lah ada beberapa coba. Kayaknya nggak serak gitu pokoknya. Nggak serak lah yang apa yang di. Nah, pas pada saat gua ngikut Jenderal ke Jakarta waktu itu dari studio. Begitu gua mau pulang siap-siap ke rumah dari rumah Embi itu, dari pagar tuh nongol Anto. Tau kata gua, lu mau kemana kata dia? Gua mau ke Jakarta ngikut anak Jenderal dulu. Ngapain? Ya ngikut. Lama nggak kata dia? Seminggu. Lu ngapain? Ya gue sekarang udah dibalik lagi kata dia, di Lampung. Oh balik lagi Lampung. Ya sudah kata. Bah pokoknya gue balik selesai dari Jakarta. Gue cari pokoknya lu kita ketemu. Ya. Pokoknya lu ngobrol-ngobrol aja sama Embi tuh. Embi tahu kata gue gituin kan. Berangkat dari Jakarta, balik. Begitu balik itu gue nggak langsung pulang nggak. Gue langsung ke rumahnya Anto itu. Langsung gue obrolin gitu. Karena lu udah banyak yang lu lihat pas di Jakarta itu ya. Dong. Lu mau bagi-bagi ya. Dong. Iya. Itulah gue berbagi pengalaman. General udah begini gitu. Udara udah begini, BAG udah begini. Nah, terus hidupin alias lagi yuk. Gitu kan. Ayo kata dia. Terus siapa? Aan dong kata dia. Oh iya Aan ya udah. Gue udah yakin karena gue tau Aan. Ya cobalah kata gue gituin kan. Anto lah. Gak mau kan. Gak mau kata dia. Dia udah males ngeband lah. Gak males ngeband, gak mau. Udah pasrah nih berdua. Ya udahlah, cari yang lain aja lah daripada kita kelamaan. Karena image waktu itu alias tahunya orang vokalis cewek, jadi mau gak mau waktu itu vokalisnya cewek dulu dong. Pakai si Rina, tau gak Rina? Rina mana lagi? Rina itu band. Oh, oke. I know. Udah ada skip. Ya, udah tahu cerita itu. Pakai sementara pakai dia dulu tuh. Edisional ya. Gitarnya pakai sepupu gua si Agus New Romawi. Oke. Itu dipakai dia itu. Jalan lah, main lah acara pensi lah waktu itu, banyak acara pensi. Sama Rina juga mungkin lagi fokus ke itu band. Iya. Itu band juga manggungnya juga rame loh. Iya, karena kan Top 40 kan waktu itu lagi naik ya. Top 40. Nah, terus akhirnya balik lagi. Manggung terakhir waktu itu di acara pensi di kolam renang Pahoman. Itu pas manggung entah kenapa ya, pokoknya gue tuh ngeliat di ujung tuh ada Aan nonton. Si Anto pas selesai manggung, si Anto Noel kayaknya ada Aan loh kata dia. Iya, gue ngeliat di pojokan itu tuh. Iya. Cari yuk gitu kan. Siapa tahu dari kayak gini bisa ini tuh kan. Begitu ketemu tuh kan. Ketemu ngobrol-ngobrol tapi nggak ngebahas itu. Balik dari situ mulai ngelobi lagi Aisyah ngelobi lagi. Nggak mau. Nah, terus si pas Aan selip pokoknya gimana, gue bongkar lo Aan. Si ceweknya nih. Ceweknya Aan. Lu seneng gak kalau Aan? Seneng banget gini. Ya udah bantu kita orang gimana caranya Aan main lagi di alias gitu. Sudah kan. Udah nih. Udah pokoknya jangan ganggu dulu. Manja banget lo Aan. Ya. Nah udah gitu. Selesai dari situ seminggu kemudian ditelepon lah sama Aan. Kumpul tadi dia. Gimana Aan? Ya udah yuk kita ngeband lagi gitu. Berarti si pacarnya sukses tuh. Ngelobi ya. Aan selip ke sana, kita orang tanya sama cewek. Emang lu apain Aan? Kalau dia enggak ngeband lagi gue putusin. Takut lah ya. Iya. Akhirnya mau. Terus gue bilang pertegas ya sama Aan. Jangan cuman gara-gara omongan pacar lu tapi lu enggak. Iya. Ujungnya cuman sebentar terus
gitu. Lu mantepin dulu atau daripada nanti kedepannya sama aja gitu. Enggak, udah mantep dia, bener ya, mantep ya, ya mantep. Bertiga nih dapet nih, Udah lo, oh, udah kuat nih buat alias nih ya. udah seneng lo, latihannya semangat. Terus masih manggung terakhir waktu itu acara Yang main bass Oman udah. belum, Masih Udo. udah enggak, udah Siapa yang main bass? si gitaris si sepupu gue si Agus Nirmau itu Oh iya iya iya. dia beralih ke situ. Iya, Itu oke. itu. Terus udah gitu karena waktu itu si Rinanya fokus sana sini kadang-kadang bingung juga kan. Rame pokoknya itu manggung. Manggung sini tumburan nggak bisa gitu. Ya nggak bisa itu jadi alias yang ngalah. Akhirnya kumpul bertiga lagi. Gua waktu itu yang bilang, kita nih Cewek mulu. vokalis cewek, tapi pertama kalau briefing kumpul itu Agak pasti nggak susah. susahnya bisa tapi waktunya Iya. ya kan terbatas Kebanyakan malam juga ya kan. gitu kan. Terus kedua gini, kalau vokalis cowok gimana? Iya udahlah kata Anto, si An diem aja. An gimana? Nanti orang ini lagi kata dia. Enggak, adaptasinya itu Iya agak susah. tapi nggak apa-apa An. Sudah kata dia. Dah berjalan waktu nyari-nyari tuh sampai vokalisnya siapa? Pokoknya kartun ya. Dulu kartun sempet vakum vokalisnya. Siap Edo. Iya. Si Edo. Iya sempet pas latihan terus tuh. Berapa bulan sama Alias tuh. Oh. Edo Si itu. Edo buaya darat. Iya. Edo buaya ya. Si buaya. Dulu kan dia nongkrong di studionya si itu. Yang di kampus sana tempat base camp kita dulu. Gue tahu Edo pasti ngeband sama Alias tujuannya cuma satu. Cari cewek si bangke. Lama tuh, cuman waktu itu kita nggak waktu itu Alias nggak sempet iniin ke panggung karena waktu itu jujur aja vokal Edo sama yang genre yang kita mau waktu itu belum kena sih. Iya, Gitu. oke. Nggak kena akhirnya. Nah ini lagi nih si Anto malam kan si adanya Idet kan bisa nyanyi itu kata dia. Kata Anto. Pepeng gitu gue. Iya. Ya udah coba aja yuk gitu. Coba. Mainlah ke sana. Pas hari pertama ke sana enggak ketemu sama Pepeng. Tapi kita janjiin bilang sama Idet sama ini orang tuanya pengen ketemu Pepeng besok kalau bisa jangan kemana-mana. Gitu. Ya udah. Besok ketemu ngobrol sama Pepeng. Peng bantuin awalnya nih, bantuin dulu. Dia si Pepeng juga udah punya band waktu itu. Ada band rock and rollan gitu lah pokoknya. Iya. Nah, udah gitu. Ya udah. Bantuin. Manggung 2 atau 3 kali lah gitu, manggung di situ. Udah asik nah. Satu tuh, Pepeng itu orangnya cepat adaptasi. Sip lah pokoknya, cepat adaptasi lah. Mau karakter si personil si ini Alias gini waktu itu dia cepet lah adaptasinya. Kesana sini cepet. Buat lah. yang nggak tahu Pepeng ini Verdis. Ya. Verdis. Verdi Da Vinci dulu. Oke, terus? Nah, si personil Alias dengan tipikal si Pepeng yang cepat adaptasi, cocok lah waktu itu. Cocok. Terus waktu itu kita buat statement waktu itu kalau bisa genre musik yang di iniin apa sih? Ditentuin sama si karakter vokalisnya si Pepeng British waktu itu. Dan Aan paling cocok banget loh. Aan. Soundnya iya. Ya. Itu gue langsung dengerin. Jadi Aan yang tadinya apa sih nggak ada karakter gitu. Dapet begitu banget. Pepeng vokalisnya itu gue langsung dengerin. Jadi kita sorot itu. Andi gue itu si Aan tambah bagus ya kesini sininya ya dia. Soundnya lembut gitu, enak banget. Bener. Nah waktu itu Raju sih, Raju lagi. Dia ngereferensin sih si Aan. Nih dengerin lagu ini, lagu ini, soundnya dengerin lagu ini, gitu.
Nah itu dimantepin banget waktu itu sama dia. Lama. Dipelajarin banget. Lo tahu nggak sampai akhirnya pengen bikin sound seperti itu? Efek gua yang AX1000 dulu itu kan dipinjam sama Alias. Oh iya. Lama banget tuh sebelum iya, itu. Oh iya. Gua bilang nggak apa-apa karena gua dukung waktu itu, gua dukung banget. Dia ngulik sampai benar-benar dapet itu waktu itu. Nah, si Pepeng pengen banget juga sih genre musik yang begitu gitu. Dapat akhirnya buat lagu tetap bertahan waktu itu saya yang pertama kali lagu yang di take waktu itu. Masih inget nggak lu lagunya? Lupa. Kekuatan tetap bertahan, pokoknya gitulah. Nah itu. Tapi waktu itu soundnya udah kena, tapi kayaknya apa ya? Mungkin karena lagunya si Anto apaan gitu lagu itu. Mungkin belum nggak kurang greget aja si Pepeng nyanyinya ya. Kebetulan Pepeng ini kan orangnya apa ya? Apa sih? Kreatif lah. Ya kan? Buat lagu juga nih orang. Dia buat lagu, dia kasih nada dasar dan lain-lain, aransemen sama kita. Aransemen. Jadi tuh waktu itu lagu pertama itu apa ya? Pokoknya kalau bukan Sahabat Bohong ya, apalah pokoknya. Itu begitu di take si Pepeng nyanyinya ini dan personil Alias yang gua, Aan, Anto ini ngerasa hidup banget nih kalau lagu dia yang dinyanyi yang diciptain sama dia dinyanyiin sama dia nih. Jadi hidup banget loh gitu. Udah take di situ. Udah tuh 2 lagu berarti. Nah kan kepikiran basis pemain. Waktu tuh yang beberapa lagu si Deska waktu tuh yang ngisiin bassnya. Bantuin Deska. Kepikiran nggak enak ngerepotin orang terus cari deh itu main bass. Si Agus kan karena lagi sibuk sama Nio Romawinya. Nah kebetulan kan si Agus Nio Romawi ini dulu vokalisnya Imoy bukan? Kayak iya ya. Tommy Imoy bukan? Kayaknya sih iya Nio Romawi. Dulu festivalan juga sih kalau nggak salah. Nah si kakaknya Agus kan si Agus ini sepupu kandung gua sih. Si Agus ini punya kakak. Namanya Oman. Oman ini memang pemain bass. Tapi gue tahu sih, gue punya sepupu pemain bass yang agak bagus, gue tahu. Tapi kenapa gue nggak nyuruh nggak nyuruh Anto ngelirik si Oman? Kenapa? Karena gue tahu Oman tuh main festivalan lagu-lagu rock. Iya. Rocknya rock yang lama itu loh, rock batu itu lagi itu. Itu gua nggak mau, takut nanti adaptasi lagi. Mungkin kemungkinan dia juga dikasih konsepnya begitu. Aduh gimana? Apa gitu. ini cemen banget sih lagu-lagu. Nah, tapi kadang-kadang setiap kita dulu ngumpul di rumah si Oman tuh merhatiin. Oman merhatiin. Gitu. Dilihat sama dia, gabung gitu. Pada saatnya Anto lagi nih bilang, kenapa nggak Oman aja sih? Gitu dia kan. Oman nanti kan lo tau sendiri Anto lagi buat apa, Anto langsung buat semen, kita yang ngatur dia lah, kita yang ubah lah pelan-pelan kata dia. Kan yang penting skillnya udah ada. Ya modal, gitu. skill tuh modal. Tinggal kita ubah aja nih gitu. Ya sudah, Man gitu. Besoknya dia datang, Man bantuin ini manggung kalau salah. Manggung, seneng banget. Pokoknya gue lihat waktu itu kita orang lihat dia tuh seneng membantuin Alias manggung di Lotus kalau nggak salah. Dan kenapa memang dia main bass waktu itu sesuai dengan karakter yang low-nya itu. Enak banget. Sampai gue ngerasanya enak gitu mainnya gitu kan. Lu main drumnya jadi enjoy gitu kan. Habis dari kebalik manggung, udah lu pergi dulu sana. Akhirnya berembuk nih kita berempat. Oh ya udah gue setuju. Yang penting intinya dari guanya dulu kan main bass drumnya. Cocok nggak sama Man? Cocok banget gue bilang. Ya sudah besok kita ke rumahnya gitu. Ke rumahnya. Ya udah ke rumahnya. Man, lo mau nggak jadi main apa gabung ke Alias? Wow mau banget lah. Gue memang dari kemarin nunggu ini kan dia gitu. Mampus lo Man. Itu. Ini nih gue tunggu kata dia. Oh dari kemarin gue nunggu gini nih. Nunggu ditarik kata dia kan. Ya sudah. Ngomong sendiri malu. Iya dong gitu kan. Tangisin. Ya udah akhirnya udah fix tuh berlima.
Besoknya sampai dia beli bass lu. Oman demi Alias tuh beli Wah, bass tapi dia. formasi kalian yang pas bareng Oman, bareng Pepeng tuh gila solid banget Iya, dan itu. Ya. juara festival langsung. Prestasi kalian langsung banyak banget tau pas Waktu kalian itu. berlima itu. Akhirnya waktu itu lagi pas manggung waktu itu dikit waktu itu. Karena waktu itu si Pepeng fokus kita ini yuk fokusin ke lagu sendiri. iya. Pepeng materi banyak waktu itu. Kita tinggal take aja. Tiba-tiba ada event itu. Emma Live. Emma Levante waktu itu. Yang ketiga ya kalau nggak salah. Emma Levante ketiga. Iseng yuk ikut ini kata Pepeng. Yang penting bisa masuk ke Palembang aja udah inilah gitu. Ya sudah iseng-iseng juga. Waktu itu ke Kampung Sawah. Iya. Jo, Alias mau ikut ini. Bilang sama Rajo kan. Jo mau ikut Emma Levante. Kira-kira lagu mana ya Jo yang buat ini demo ini lagu yang diserahin ke ini. Sahabat Bohong. Jalan Terbaik, Sahabat Bohong sama Menunggumu kalau nggak salah. Ya 3 lagu itu serahin audisi CD waktu itu. Tiba-tiba nggak tahu Alias lolos waktu itu 10 band dari Lampung di final di ini di mana final di Palembang Subaksel berangkat situ itu juga nggak ada bakalan mau menang karena yang ikut waktu itu ngeri juga sadis ada Brampi waktu itu terus si almarhum Tommy Metafora ada juga pokoknya gila-gilaan ya waktu itu ngikut lah lawan-lawan kita kata si Pepeng ya udah yang penting gue mau main di event besar gini aja udah seneng gitu kan udah selesai itu tiba-tiba pas diumumin Alias waktu itu juara 2-nya kaget dong kok Alias gitu kan karena nggak nyangka loh orang gua pikir kita orang waktu itu malah si ada lah Brampi mereka lah yang orang gua sama si siapa Awan itu Getting Wet kan dia ngikut tuh Wali ngobrol sama dia pas juara si Rianda Massive tuh yang ngumumin juara 2 Alias dari Lampung gua selihat sama si Awan lu bego ya udah kok Alias sih kok Alias sih gitu gua nggak nyangka dong gitu nggak nyangka dan ternyata setelah pulang dari situ ngobrol-ngobrol di rumah Embi rupanya taruhan juga tuh Embi, Deska, Indra, Jenderal. Nih diantara dari Lampung ini jagoin siapa? Embi, Rajo, Alias dong. Gue nggak ikut taruhan waktu itu. Dalam mereka lah pokoknya Alias dong. Bener, katanya Alias waktu itu. Taruhan rupanya mereka waktu itu. Untung Alias menang loh. Rajo naruhin Alias. Nggak tahu kata Rajo sih, karena yakin dari beberapa band yang ini yang Rajo tahu yang cuman beda waktu itu yang di Lampung Alias sound segala musiknya gitu ya musiknya memang beda sendiri waktu itu musiknya ya, mereka kan banyak yang ke rock ya identiknya sama itu semua jadi lu tuh mencuri perhatian sebetulnya gitu Alias itu kayak ini band kok beda sendiri bener gitu. Waktu mungkin gitu ya dari situ mulai itu enggak kerasa banget itu. Wah, tambah semangat ya. Semangat. Kedua memang dari pihak kita diundang juga tuh sama GM regionalnya ML Samporo dia datang ke kantor. Pokoknya Alias setiap ada event ML harus Alias. Makanya waktu itu alhamdulillah sih tabur banyak banget waktu event pembuka band pembuka artis segala gitu banyak banget lah sampai pernah seminggu itu dan itu wajar tuh karena kalian juara kan pernah weekend itu kita labas waktu itu 4 panggung iya bener labas yang paling jauh waktu itu Metro sama apa tuh pokoknya labas dari sini manggung langsung terakhir tuh di Pekor waktu itu terakhir pas malam makanya kita si Anto waktu itu minta jam 9 nggak apa-apa yang penting kan malam minggu masih tetap rame kan biar ngubar waktu itu banyak lah waktu itu telan semua lah ya panggung sikat semua gitu kan nah tapi
eh si Pepeng juga bilang jangan lupa lagu-lagu kita gitu, waktu itu kan, jangan ini Dan gitu keenakan kan, manggung. keenakan manggung waktu itu. Ya udah akhirnya modal udah ada, duit udah yang ditabung udah ada, sampai ke beli-beli alat waktu itu Iya, kan, sampai ke beli-beli alat efek gitar, simbal dan lain-lain itu kebeli semua. Sampai sampai waktu itu kita beli komputer sendiri, Iya, buat beli sound card, rekaman. buat rekam sendiri waktu itu. Berjalan waktu, ya udah jadi demo lah gitu. Ya coba itu ya, lu tahuan dulu lah, berangkatnya bareng segala macem. Mungkin ya ngelihat yang Jenderal udah, NP udara udah, BAG BAG, udah. Selons Sky belum, udah. kayaknya belum waktu itu belum kayak Lagi proses, ya, tapi lagi proses. ngelihat yang itu sudah mungkin drop lah ya. Oh, ngerasa ketinggalan. Mungkin Oke. ngerasa ketinggalan, mungkin down. Udahlah gitu. Bagaimana? Oh, ngerasa karir mentok. Oke. Tapi si Pepeng mungkin masih semangat bagaimana? Ya gue juga semangat sih, jujur ya, waktu itu semangat waktu itu. Gue sama Pepeng waktu itu masih ya, ayo Peng gitu, jangan sampai ini gitu lemes lagi gitu. Sampai manggung pun kadang-kadang kayak apa ya, nggak Kayak nggak mood gitu kayak ya. iya nggak mood, kayak mau ngobrol gitu kayaknya males gitu. Manggung aja tuh udah nggak kayak dulu yang senang-senang dulu, enggak, itu beda lah suasananya waktu itu. Terus tiba-tiba Pepeng bilang izin Oh, dari dari alias gua bantuin Deska Deska Flat Ya. waktu itu, take vokal minta isiin gitu. Karena kan kita waktu itu rekam lagu di rumahnya Deska terus. Ya. Mungkin Deska ngeliat vokalnya si Pepeng itu, Oke. minta tolong bantuin dulu gitu. Izin ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Karena kita kan kayak gitu biasa. Biasa kan ya gitu-gitu kan. Udah gitu bantu take vokal dan lain segala macam. Dan itu udah mulai kerasa bedanya gitu. Di satu sisi Ada ancang-ancang Pepeng pindah ke flat ini ya kan. bukan, nggak kalau pindah ke flat, ke Da Vinci belum sih, tapi Pepeng mau cabut, kerasa mau udah nggak semangat lagi di alias, alias. udah ada itu dia cekin kumpul segala itu udah susah lah gitu. Tapi memang waktu itu anak-anak alias, gua, Anto, Oman, Aan itu berpikir positifnya karena si Pepeng kan kuliah, mungkin dia mau fokus. Tapi kuliah. kata Pepeng kalian udah nggak mood ngeband. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Aduh, domba banget gue kayak gini nih. Enggak, kalau enggak mood, enggak ngeband, enggak. Oh. Cuman pada saat waktu itu memang kondisinya lagi Passionnya naik turun ya. Iya. manggung terus gitu. Manggung cuma di sini gitu. Tapi Pepeng maunya karya, tapi bukan Pepeng aja sih, semua. Enggak, fokus konsentrasinya itu pengennya di situ dulu tuh, tapi alias ada manggung terus. Iya, makanya kan waktu itu sempat di sama kita bilang sama manajer waktu itu, manajernya, Sal, tolong diinin dulu lah, dijarang-jarangin dulu, kecuali kalau misal mau butuh apa nggak apa-apa gitu, butuh dana ya udah gitu. Tapi sementara dikitin dulu lah. Terakhir itu opening Geisha. Sal siapa? Isal. Bukan, ada Faisal teman ya. Si opening Geisha kalau nggak salah itu waktu itu. Ya, Geisha kan ini juga MR Live Wanted. Opening Geisha. Itu terakhir tuh udah mulai si Pepengnya udah mulai terus ngilang gitu. Nggak kumpul-kumpul, jarang kumpul lah. Nah, waktu sebenarnya gue sempat lihat sih waktu pas dia podcast di sini, waktu di YouTube tuh gue lihat si Pepeng bilang kalau nggak salah dia nggak tega ngomong sama dia ngomong sama Anto. Sebenarnya si Pepeng sih lupa, gue rasa. Memang bener gini, dia pertama kali ngomong sama Anto itu bener. Tapi tapi dia nggak ngomong sama yang lainnya tuh
salah. Mungkin dia lupa. Pepeng itu datang. Si Anto itu waktu itu ngabarin ke kita hari Sabtu malam Minggu itu kumpul di rumahnya si Anto. Nanti malam Pepeng mau datang, mau ngobrol. Oh. Tuh. Kata Anto. Itu. Mungkin Pepeng lupa lah. Nah, kumpul lah di situ. Pepeng datang malam itu. Datang ngomong. Dia pengen udah gua keluar, gue pengen fokus kuliah, pengen dulu lah beresin kuliah gua nggak takutnya kalau gua terusin band aliasnya nanti nggak jalan dan lain-lain. Oh, dia ngomongnya keluar dari band fokus iya, kuliah. mau fokus kuliah sih. Dia kalau nggak nggak salah ngomong kalau dia mau bantuin Flat. itu kita udah tahu dia taking vokal terus udah tahu, tapi gini, tapi nggak keucap sama dia. enggak, karena gini, pas begitu dia ngomong keluar itu kita kan masih berpikir positif, kuliah. Tapi siapa yang waktu itu yang bilang ya, jangan-jangan dia gitu, jangan-jangan dia baru tuh nongol. Oh iya bisa jadi, cobalah nanti dulu lihat dulu apa perkembangannya gitu. Begitu berjalannya waktu, bener manggung sama Flat. Gue nggak tahu, pokoknya dapat info tuh. Dia di Oh, lu nggak nonton. Oh iya. Gua dia lu belum. tahu rumor aja ya. Tahu, tapi belum itu. Nah, itu kan kita karena kita ikatan kita kuat, kalian kan pasti nanya, itu kenapa kok bisa di Flat, bisa diambil di Flat. Makanya gue bilang ke Pepeng kan, gue termasuk yang itu Peng, kata gue, yang termasuk yang apa namanya yang nyalahin lu waktu itu. Gue bilang kan ke Pepeng kan, gue termasuk orang yang nyalahin lu. Pepeng kayak gini banget. Banyak banget Andi BAG sih. Kok Pepeng begitu sih? Iya. Ini kok yang lain pada gitu. Soalnya jadi omongan, jadi omongan tuh si Pepeng. Kita mau ngejelasin gimana juga bingung. Yang pasti kan dia punya pilihan gitu kan. Dia nggak ada ikatan kontrak atau apa sama kita gitu kan. Pilihan dia ke situ ya mau gimana gitu kan. Mau gimana lagi? Ya nggak harusnya. Nah, sebenarnya sih DSK-nya lagi jadi bahan omongan tuh waktu itu. Iya, ingat kan? Iya, kalau jadi bahan omongan DSK kan itu. deket sama gua. Kan dia basisnya Jenderal. Ya, kan? ya benar. Dia keluar dari Jenderal tuh bikin Flat. Ya, benar. Nah, akhirnya begitu kita tahu di Flat waktu itu, wah ya udah, berarti bener. Dan waktu itu sama anak-anak Flat sama DSK juga intinya kita nggak ada, karena gue denger sih waktu itu ada beberapa yang ngomong anak alias sempat benci sama anak Flat dulu itu gara-gara ini. Enggak sebenarnya, enggak sama si DSK sama anak-anak yang lainnya, enggak, sampai komunikasinya ini kok gitu, enggak sampai waktu itu waktu baru-barunya si Pepeng ke Flat sempat chattingan tuh sama DSK di Facebook. Jadi si Deska bilang gini, maafin ya, kata dia. Maafin apa, Des? Minta ya tolong dimaafin ya. Dulu bilang gitu tuh. Gue bilang apa sih? Pasti masalah Pepeng ya. Gue bilang gitu, chat itu sama dia. Udah sih, ya, itu mah pilihan orang Des gitu. Mau dia kemana juga terserah gitu. Oke, kita terima waktu kasih. Itu yang ngincer itu, yang kita incer Pepengnya waktu itu. Gue tuh sama Pepeng tuh masih saudaraan toh. Ya tahu gue. Makanya gue bilang ke dia kan, kalau gitu sih, tapi ya klarifikasi lah gitu kan. Waktu itu memang kayak intinya gini, kalau kayak Pepeng pengennya tuh bergerak itu maju terus tuh. Dia nggak mau ada stuck, intinya gitu. Karena mau ngejar apa lagi nih. Dan gitu. Memang ya. Gitu kan. Kalau di apa ya, semangat sama ininya memang Pepeng gua akuin. Iya betul. Apa sih, kreatif. Ya pokoknya ya, kalau lu tanya sama anak alias nih, si Aan, Anto, Oman itu sama gua, dari beberapa vokalis yang paling ini pasti satu Pepeng. Pepeng pasti. Gua bisa ngerasain karena dia pergerakan dia memang nggak pernah stuck gitu loh. Dia selalu bergerak terus tuh. Iya. Pokoknya maju, progresnya maju terus. Cuman memang kekurangannya dia. Kalau kita kasih lagu bahasa Inggris dia langsung gimana? Bukan nggak bisa, lama dia. Tapi sekarang udah jago dia. Ya mungkin ya nggak tahu. Pokoknya dulu kalau kita garap lagu Ken, waktu itu kan Ken ya. Kalau Coldplay segala macam kan banyak yang bawain Ken.
ya dia seneng gitu, tapi Eh, dia ngapalin itu ya sempet ada beberapa waktu lama gitu. Nah itu yang kadang ya udah lagu sendiri lebih enak gitu, maksudnya lagu sendiri. Udah berjalan itu si Da Vinci waktu itu udah ganti dikontrak, nama udah sama main musik waktu main itu. musik ya sudah. Ya waktu itu alias sih tambah semangat sih sebenarnya alias waktu itu nyari vokalis. Gua nggak tahu sih gimana si Andi itu. Pokoknya tiba-tiba mereka waktu itu ngenalin ke gue ya itu nih kita coba si ini gitu. Andi. Si Andi gitu. Andi ini rupanya sebelumnya memang vokalisnya si Flat. Nggak tahu adisional, kayaknya sih adisional atau Karena kan Flat cari vokalis juga kan banyak loh. Andi, ada Aan juga namanya dulu tuh vokalis Flat. oh ya An ya benar. Banyak dulu Flat itu cari-cari vokalis. Mungkin paling cocok tuh sama Pepeng. Pepeng. Karena sebenarnya kan bukan karakter vokalnya Rizky yang dicari, Ya, tapi bener. karakter bandnya. Kalau Bandnya. Deska itu lebih ke situ benar, tuh. benar. Sebenarnya, nah, gua waktu itu tonton YouTube si Pepeng bilang yang paling nggak terima gua yang katanya. Sebenarnya enggak lah, Oh iya. enggak lah. Gila, masa gua. Masa Gua sih tuh, Tok, lu gua ini, kata Pepeng lu betok paling ini katanya kan. gua sama Pepeng tuh deket juga loh, serius. Gua deket juga. Bukan karena nggak terima sih sebenarnya. Kaget ya. Kaget satu karena gua begitu nemuin si Pepeng ini gitu waktu pertama kali gitu itu udah seneng bener gitu dapet banget nih ini bener nih gitu. Oh, lu Kalau gue pribadi ini ya cerita awalnya iya gitu ya. gue ini yang gua tunggu-tunggu nih vokalisnya begini nih Lu semangat banget pas nemu Pepeng itu ya. banget terus nggak capek-capek apa ya maksudnya kreatif lah anaknya orang buat lagu cuman duduk jalan-jalan jadi loh Pepeng itu loh gitu itu begitu sebenarnya awalnya enggak sih begitu dia karena kan gue ngerasa dibohongin dong dia bilang katanya fokus kuliah Iya kan benar. ya udah kalau masuk gua kalau kuliah aja lo gak usah ngeband lagi gak apa-apa Iya, kan gitu kan. ya kok tiba-tiba sama Davi sama Plat Sebenarnya yang bikin nggak terima itu karena kayaknya lu ngerasanya kayak gitu tuh. Iya paham. Masih gua. dibohongin aja sih gitu. Tapi nggak yang gini, nggak yang gua musuhin lo gitu. Nggak gitu, nggak demi Allah, sumpah nggak kayak gitu. Iya. Maksudnya kecewa aja sih. Apa sih? Peng, lu ini harusnya di Alias gitu loh. Cuman di timing waktunya aja gitu yang belum gitu loh. Maksudnya ya mungkin ada beberapa lah yang namanya di tiap personel kan karakternya beda-beda. Iya. Ada yang mesti ketemu moodnya dulu baru ayo gitu kan. Ada yang semangat, ada yang ya udahlah gitu. Kadang harus baru gitu kan. Itulah memang kan mungkin Pepeng ngeliat yang ke situ udah gak ada semangat lagi. Mungkin kayak gitu. Ya, mungkin dia mutusin ke sana gitu. Tapi sih begitu kita tahu dia masuk ke Da Vinci, baru akhirnya gue sadar memang dari awal lu memang udah mau ke sana gitu loh. Iya. Itu intinya. Tapi apa? Lu ngedukung kan? Ngedukung banget setelah itu, apalagi ya udahlah begitu dia mulai hits lagunya waktu itu ya seneng lah, kita juga seneng, siapa yang nggak seneng. Dia pernah jadi bagian Alias waktu itu kan. Akhirnya Alias jalan sama si Andi gitu. Si Andi juga, nah si Andi ini mungkin karena si Deska nyari karakternya mirip sedikit Rizky, si suaranya si Andi tuh mirip banget tuh, mirip banget sama Rizky, serak-seraknya gitu. Nah itu waktu tuh kita udah seneng banget. Kalau kata gue beda, gue klarifikasi dulu ya. Ya beda lah, jelas beda. Tapi maksud gue nyerempetnya itu cengkoknya dapet. Iya. Dapet. Kalau itu beda lah. Satu botak, satu ada rambut. Ya kan? Okay. Itu. Udah gitu jalan sama si Andi.
Nah si Andi ini juga kreatif, lagunya banyak, lagu ciptaan sendirinya banyak gitu. Sempat kita take waktu itu 13 laguan ya kalau nggak salah. Lagunya si Andi itu. Dua lagu dari lagunya si Anto Maan. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba ada telepon waktu itu. Telepon Dari Jakarta. label Bukan label sih. penipu. Pinjaman online mungkin. Bukan ya? Nah, dari situ minta materi lagu waktu itu kita kasih waktu itu semuanya. Siapa tahu rezeki udah gitu dia bilang kan. Udah gitu disuruh datang ke Jakarta waktu itu. Berangkat ke Jakarta. Yaitu dia ini dulu MD di Warner ceritanya. Namanya Kongret Lamuri. Nah dia sampai waktu pas kita di sana tuh dia masih dipercaya sama pihak Warner. Kalau kata dia itu ya itu diambil gitu. Nah itu pas mereka pas pertama kali tuh, nah dia dari sekian lagu tuh yang dia suka waktu itu satu lagu. Terus dia besoknya gua nggak ikut waktu itu karena gua kuliah, pulang ke Lampung hari Kamis apa hari apa itu nggak salah. Dia minta alamat buat ngasih referensi lagu lah kalau nggak salah. Dikirim sama dia pengen lagu-lagunya modelnya seperti ini, British banget. Band dia ngirim ada 5 CD apa 6 CD gitu ya lagu. Bandnya tuh nggak tahu, nggak di kuping kita nggak tahu, tapi keren. Keren banget, British abis pokoknya. Keren. Sampai yang tahu itu kalau King of Leon. Kings of Cuman Leon. itu ya King of Leon itu yang lainnya nggak tahu gua jenis apa. Tapi dia pengen minta begitu. Ya udah kirim, buat sound segala macam yang begitu, lagunya kirim. Dari 6 itu diambil sama dia 2. Ini yang 2, ini yang begini, yang buat yang begini nih, yang 2 begini nih gitu ya. Buat lagi. Nah, berangkat lagi nih, disuruh datang lagi sama dia ke Jakarta. Tapi waktu itu kita datang ke mana sih, di perumahan Pantai Indah Kapuk kalau nggak salah. Nah di situ rupanya dia ada ruko gitu, studionya dia punya studio rekaman rupanya. Nah waktu zamannya kata dia bilang buat foto-foto artisnya banyak. Nah termasuk si Katon Bagaskara itu sama dia take rekaman lagunya semua di studio itu gitu. Nah dia ininya juga gitu. Nah akhirnya nanti kalian semua take-nya di sini gitu dia gitu. Tapi kalau saya cuma baru nemuin 4 lagu, masih kurang. Dia pengen album waktu itu. Kalau memang jadi waktu itu album, dia nggak mau single karena waktu itu lagi musim banget single ya. Dia nggak mau, dia pengen album gitu. Nah pada saat gua sempet take dia suruh satu lagu take drum reel waktu itu. Gua take satu lagu drum reel, rupanya waktu itu dia langsung manggil MD Warner waktu itu, langsung datang hari itu juga disuruh datang. Nah yang di dalam di ruangan operator itu ya itu ada si Aan, gua nggak tahu, gua lagi take drum. Selesai dari situ ya itu yang mereka cerita itu, kata si Anto sama Aan, dia bilang gimana musik anak-anak yang gua pilih ini, kita mah ngikut aja om gitu. Ya gua pilih ini, ya udah om, cocok, bungkus. Mereka inget banget itu berempat waktu itu. Ya, seneng dong waktu gitu. Warner loh waktu itu kan. Satu label loh Kangen Band. Ya waktu itu waktu itu masih di Warner waktu itu Kangen. Rencananya waktu itu pengennya sih itu ke Warner, rencananya waktu itu. Selesai take drum, udah selesai semua, udah cuman drum aja waktu itu yang detik, yang lainnya enggak. Tuh kalian udah pada dengarkan, udah pada setuju semua tuh orang Warner. Jadi buat lagi kata dia. Berjalannya waktu kalau nggak salah itu materinya apa? Kalau nggak salah materinya kurang nggak? Dia minta banyak banget pokoknya lu. Ya iyalah. Ya gue nggak tahu pokoknya gimana. Pokoknya minta banyak banget lah waktu itu. General aja 70 lagu loh. Nah, minta banyak.
kita terbatas. Materi semua kurang. Kadang mungkin gini ya, yang buat mereka down ya, kemungkinan ya. Udah sesuai dengan mereka yang udah yakin nih lagu ini udah maunya si ini gitu produser. Kirim nggak mau. Nggak mau. Iyalah. 10 kirim nggak mau. Iya. 10 kirim nggak mau. Down itu. Iyalah. Itu gua sih yang gua lihat ya waktu itu ya. Down. Sudah down. Mau mereka ini maksudnya berjalan aja gitu. Tetap diproduksi tapi si pihak produser aku tuh nggak mau. Belum ada jagoan. Nggak ada kata Belum dia ada nggak jagoan. mau. Pokoknya kata dia buat aja dulu lah. Udah gitu iya pokoknya abis itu dari itu lost kontak. Oh, lost kontak, band alias drop. Wah tambah drop dong. Iya. Tambah drop. Dari situlah Dari mutusin situ kerja masing-masing. iya dong akhirnya. dari situ Tapi gua nggak pernah berstatement bubar. enggak sampai sekarang terakhir Iya, dong iya, buktinya kita manggung di Celebrity 2015 Iya, bareng. ya waktu manggung itu kan Yang nyanyi Andi ya. Iya. nah ya enggak dong Andi. Pepeng Oh iya. Andi sama Flat. flat Iya, ya dia tukeran sama lah gitu itu Karena formasi karena aslinya itu Rizky kerja waktu itu di Iya. luar kota, dia nggak bisa datang. bukannya nggak mau deh Dia nggak bisa datang. ya pokoknya gitu lah Makanya vokalis Jenderal kan udah fight kan, udah ganti Ajis. waktu itu begitu Karena Rizky paling panjang perjalanan itu, dia bisa main, maksud gua kalau dia datang kan dia bisa main bareng Flat, Jenderal ada di atas langit kan, bisa Iya. main sama Iya, Jenderal, bener. gitu. Nah waktu disuruh dapat disuruh waktu itu kalau nggak salah si Iki sih nyuruh alias kita reuni di Celebrity ya. Akhirnya kita berembuk siapa nih vokalisnya Andi atau si Pepeng. Gua tuh yang pertama kali bilang Pepeng. Tanya dulu tapi mau apa enggak. Tapi kalau disuruh milih Pepeng. Masih ada tuh rekamannya. Lu nggak tahu ya? Nggak tahu. Oh, nanti kita nonton bareng Pepeng kata gua. Baru mau. di YouTube channel Galeri 24R. Memang namanya kayak nggak ketulis kali alias tuh. Kelas reunion pokoknya gitu. Pokoknya itu. Pokoknya gua mau Pepeng kata gua. Manggungnya sama Pepeng. Ketemu Pepeng waktu malam-malam. Peng gimana Peng? Iya gua juga denger tapi gua main sama Da Vinci juga kata dia. Nyanyi lagu Da Vinci juga gitu. Iya. Ya nggak masalah gitu, nggak Iya. apa-apa. Iya juga kata dia orang si Andinya juga nanti main juga gitu kata dia di Da Vinci di flatnya gitu. Ya udah, bodo lagu aja Peng, zamannya banyak gitu kan. Lagu andalan kita yang dulu aja. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah latihan lah di situ. Latihan juga. Waktu itu Jenderal juga pakai gitar 2 Ode, gua ngajakin Ode. Oh iya. Duanya Ode. Itu kan rame banget tuh, kerasa reuni banget waktu itu tuh. Asik kumpul semua itu kan. Gua seru sih, pecah. Seru sih ya, acara ya kan acara itu kan. Andi aja dateng. Andi dari Kiki Jakarta. juga datang waktu itu kan. Kiki datang. Karena kan gua lagi mau ancang-ancang sama The Potters waktu itu. Jadi Kiki bilang, "Gua datang ya enggak? Wih, seneng banget gua kalau lu datang." Dia bilang kan gitu. Jenderal waktu itu vokalisnya. Vice. Oh. Vice. Udah ganti. Kan gua nggak punya vokalis, dari Aun keluar. Kan dari Rizky ganti Aun keluar dari band juga, gua nggak ada. Gua sisa sendirian tuh tok. Sisa sendirian, akhirnya gua ketemu sama Ajis, Vice. Oh iya. Ketemu iya. Ajis, gua ajak Ajis, mau nggak jadi ngeband bareng sama gua bilang sama Jenderal, lu jadi vokalis Jenderal, gantiin Hokage terdahulu ya kan. Wah, Ajis grogi kan. Karena satu-satunya menurut gua cocok nih sama Jenderal, ya lu Jis, kata gua kan. Karena yang lain-lain kalau gua ajak ngedrop ya kan, semuanya kan. Iya. Mentalnya nggak ada. Lu juga sebenarnya, Ajis waktu itu sebenarnya sungkan aja sih. Kalau mental tuh ada dia, sungkan. Akhirnya mau lah gua ajak. Dan sampai sekarang, dan gua bilang ke Ajis, kita ngebandnya jangan kaku ya Jis. Maksudnya apa? Gua ngerti lah, lu kerja juga, lu ini segala macam. Terus guanya juga kan apa? Ya waktu itu belum sama The Potters. Oh dulu ya, belum. Gue ya? belum sama The Potters. Jadi gue jalan Sama Jenderal. Sama Jenderal tuh berdua aja gitu sama Ajis. Jalan semampu-mampunya kita aja, gue bilang kan. Gue nggak mau ngebangun band dengan emosional yang terlalu
nanti gua khawatirnya ntar baper Iya. ya kan. Nanti lu ngeband sama siapa gua baper, gua ngeband sama siapa lu baper. Enggak, kata gua. Ini kita fokus main musik. Terus nggak ada yang ganggu kehidupan kita di luar musik, jangan sampai ngeganggu Iya. juga gitu. Iya, Maksudnya bener. band jangan sampai ganggu kehidupan lu lah gitu. Ya udah, sepakat sama Ajis bikin sesuatu lah. Ringga sempet main ya. Ringga main. Ringga sempet main Satu lagu ya kalau nggak salah ya. sebaiknya. Ya kayak gitu. Oh, jadi Tuh ceritanya. fix lah ya. Jadi yang Cuman Oman yang nggak main karena kan dia jauh dia di Makassar. iya, dagang apa dia di situ? Dia lagi melestarikan hewan sejenis dia. Dia kan tapir. Oh iya, ya langka ya deh Iya. ya. Hewan langka. Jadi Jauh tuh deh. anak-anak tuh kalau ngeliat kita ngobrol saling konge-konge kan tuh. Huh? Lu tahu kan zaman sekarang tuh zamannya baper. Iya. Ya kan? Zaman baper. Ini dikit baper. Iya, takut. Wih, ntar Angga ngata-ngatain orang begini gini. Heeh. Dia nggak tahu kita tuh tongkrongan kita itu lebih keji gitu ya. Jahat lu dulu. Zaman dulu jahat lu. Gila. Lebih keji gitu loh Jahat ngomongin lu. orang kan. Apalagi Bang Embi slow. Tapi kayaknya daun Iya, loh kalau apa, sekali dulu dia. si Ain dikatain siluman Tahu. babi. Ganas dulu, zaman dulu kalau udah Sampai nggak ada yang baper-baper. Rian DJ aja kan DJ babi Iya, gitu DJ kan. babi, Kesannya kan kayak apa gitu karena dia putih kayak ini gemuk gitu kan. Pokoknya kita ya nggak ada yang baper dulu mah. karena kita sayang itu Iya, panggilan sayang nggak bro. pernah kalau baper, nggak ada musuh-musuhan. Kalau Ya itu sekarang tadi kan- sih sebenarnya ya dulu ya kita saling ini sih, saling bantu. Alias dulu nggak punya alat, minjem alat jenderal, Iya. minjem alat itu gitu. dan ya. gua happy gitu loh. Jadi Iya. kan dulu Indra ngomong nanti kalau kita manggung gimana? Nggak apa segala macam. Ya tinggal telepon aja. Gua Iya, bilang kan oh iya. iya juga. Dulu Gitu-gitu. masih almarhum Puncak dulu. Iya, minjem-minjemin Iya, alat. alias lu Artinya gitu jam era dulu itu kita itu ya jangankan alat sampai orangnya aja bisa dipinjem Ya, gitu istilahnya. bener. Nggak apa-apa karena kita ngumpul bareng. Gue bilang ke teman-teman dulu yang ngisi-ngisi demo lagu Jenderal tuh kan basisnya nggak ada tuh. Itu Deska, Deska. Andi itu masih Deska walaupun Deska udah sama Flat, Deska masih ngisiin masih bass. bantu. Terus iya. Andi BAG ngisi juga gitu. Terus gua ngisiin gitarnya lagu anak-anak juga sama aja udah isi-isi Iya, aja saling gitu. ya, Yang saling penting nih bantu. demo jadi bareng-bareng gitu Iya. maksudnya itu kan. Kita punya karya bareng-bareng. Mm-mm. Oh, jadi gitu ya Tok ya. Simpulannya apa? Alias sekarang sampai detik ini belum bubar. Belum bubar. Karena masih sering kumpul kok. Masih sering kumpul dan suatu saat gue berharap Tok masih bisa eksis gitu loh, Amin. masih eksis bisa jalan. Iya. Mudah-mudahan cerita ini bisa jadi apa ya manfaat ya Tok ya Bisa. buat teman-teman semua. Ya jadi inspirasi lah buat kita Iya. semua. Oke Tok, thank you banget ya klarifikasinya. Sama The Verdis clear. Nah, sama The Verdis clear ya. Clear. Oke guys, thank you banget guys. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Indra alias.